surau atau surau adalah kata yang luas penggunaannya di Asia Tenggara. Kata surau ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat Minangkabau, Sumatera Selatan, Semenanjung Malaysia, Sumatera Tengah, bahkan sampai ke daerah Patani, Thailand Selatan. Di Minangkabau, surau merupakan lembaga pendidikan tertua. Bahkan sebelum Islam masuk ke Minangkabau, surau ini sudah ada. Surau merupakan tempat ibadah umat Islam pada umumnya, yang fungsinya hampir sama dengan masjid. Selain tempat beribadah, surau juga berfungsi sebagai tempat mengajarkan Al-Quran dan hadis. Bahkan, surau juga dijadikan tempat bermusyawarah, tempat mengajarkan adat, dan ilmu bela diri. Di daerah saya, surau sudah sangat jarang ditemukan. Semua masyarakat sekarang pada umumnya beribadah ke masjid. Salah satunya masjid di daerah saya yaitu Masjid Al-Furqon Pincuran Balai Simpang Asrama, Kecamatan Sungai Tarap. Sebagaimana sejarah masjid ini sudah dijelaskan oleh salah satu tokoh masyarakat di daerah saya, yaitu Bapak Reval Susilo. Masjid Al-Furqon dahulunya adalah sebuah surau atau musola yang berawal dari inisiatif jemaah wirid yang dilakukan dari rumah ke rumah. Setelah terkumpul sedikit biaya, maka jemaah wirid tersebut ingin membuat sebuah musola supaya memudahkan mereka untuk sholat berjamaah, baik itu 5 waktu maupun di bulan Ramadan. Nah, tepatnya tahun 1992 terbangunlah surau sederhana di lokasi saat ini. Nah, pada tahun 2010 berubahlah status musola menjadi masjid, yang namanya tetap dari musola Al-Furqon menjadi Masjid Al-Furqon. Nah, di sanalah kami dahulu belajar mengaji dengan sistem khalaqah, bukan MDA seperti saat sekarang ini. Nah, mungkin dalam proses pembangunan surau tersebut hingga menjadi masjid sudah menempuh berbagai macam proses yang sangat panjang, baik itu izin dari seluruh pemuka masyarakat, pemuka agama maupun pemerintahan nagari. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan masyarakat di masjid ini, seperti layaknya fungsi surau di Minangkabau, sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu tokoh masyarakat di daerah saya. Di Masjid Al-Furqon banyak kegiatan yang dilakukan, baik itu dari remajanya maupun jemaahnya. Salah satu kegiatan yaitu kegiatan pendidikan yang berawal dari sistem belajar mengajar khalaqah atau mengaji secara bersama. Nah, sistem itu berubah menjadi MDTA, memakai cara belajar sekolah formal. Nah, alhamdulillah di Masjid Al-Furqon sudah beberapa kali dilaksanakan khatam Al-Quran, melahirkan para qori dan qoriah terbaik, alhamdulillah. Kemudian ada pun kegiatan remaja dan remaja masjid, baik di luar Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan. Kegiatannya itu seperti ada rebana, ada khasidah, ada nasyid, ada tahfiz Al-Quran, dan banyak hal lain yang positif yang dilakukan oleh remaja masjid dan jemaahnya. Dan tak lupa pula kami sampaikan di Masjid Al-Furqon ini juga bisa berlatih silat bagi generasi muda dari usia SD hingga SMA.
Jadi silat ini dibina dahulunya oleh almarhum A. Maliname dan sekarang dikembangkan oleh saudara Idris. Alhamdulillah sampai saat ini masih berlangsung kegiatan silat tersebut, yang itu silat Kumango dengan nama perguruan Persikum Al-Furqan, yaitu Persikum Persatuan Silat Kumango Masjid Al-Furqan. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan di surau, atau istilah modernnya yaitu masjid. Surau selain berfungsi sebagai tempat beribadah, surau atau masjid di daerah saya juga dijadikan sebagai tempat musyawarah dan mufakat, seperti yang dilakukan oleh warga masyarakat sebelum melaksanakan acara khatam Al-Quran. Di Masjid Al-Furqan Pincuran Balai, Simpang Asrama, Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar. Juga ada sebuah kegiatan pencaksilat yang bernama Persikum Al-Furqan, yaitu Persatuan Silat Kumango Masjid Al-Furqan yang dilaksanakan setiap malam minggunya. Surau yang berdiri pada tahun 1992 itu sekarang sudah menjadi masjid yang megah, namun saat ini dalam tahap renovasi.